Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang. Pada kali ini kami akan mempersembahkan coaching supervisi. Pada sesi 3 kali ini, saya Suwandi Harkamit berperan sebagai observer. Dan saya, Lasi Dewi Haryanti, berperan sebagai coach. Dan saya, Ria Setianingsih, berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Wandi. Alhamdulillah, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Gimana nih kabarnya Pak Wandi juga? Luar biasa sekali. Alhamdulillah, saya juga baik, kita berdua baik. Jadi bisa berkesempatan bertemu pada hari ini ya Bu ya. Nah, sebelum kita memulai proses coachingnya nih Bu, di sini saya sebagai pengamat atau observer nantinya akan melihat proses coaching dari Bapak ya Ibu yang Ibu lakukan. Namun sebelum kita memulainya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu terkait rubrik menilainya Ibu. Nah, dalam observasi kali ini, nanti untuk rubrik penilaian dalam observasi yaitu diharapkan dalam percakapan nanti Ibu memiliki prinsip seorang coach ya Bu ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga harus sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang paling penting adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya semua itu dilakukan dengan teknik rasa ya Bu ya. Dan saya juga mengharapkan nanti dalam proses coaching yang Ibu laksanakan nanti, jangan lupa alur yang sangat penting, yaitu alur tirta, di mana alur tirta tersebut terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu tadi Bu, rubrik penilaian yang akan menjadi acuan Ibu. Bagaimana, apakah sejauh ini sudah bisa dipahami? Bisa Pak, bisa. Baik, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak, boleh. Baik, nah untuk pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira ini kompetensi coaching yang seperti apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan coaching nantinya? Kompetensi yang ingin dikembangkan ada dua Pak ya, yaitu yang pertama saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, dan yang kedua saya juga ingin mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Seperti itu Pak. Nah, kompetensi yang dikembangkan nanti ada dua ya Bu ya, ada tadi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari kompetensi yang telah Ibu sebutkan nih tadi, kira-kira bagian mana sih yang secara spesifik nanti akan Ibu kembangkan nantinya dalam proses coaching? Oke Pak, baik. Kompetensi spesifik yang akan saya ulangi kok, ini Google-nya rada. Jadi seperti ini Pak, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan nantinya yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena dengan kompetensi tersebut nantinya saya harapkan saya itu bisa mengetahui sejauh mana kemampuan diri saya dalam menggali informasi-informasi yang dapat mengembangkan potensi dari kunci tersebut, sehingga kunci tersebut dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang ia hadapi. Seperti itu Pak. Nah baik Ibu, memang keterampilan untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu memang suatu kunci dimana supaya seorang coaching itu mampu untuk menggali potensi dari kuncinya nanti ya Bu ya. Nah Ibu, nanti untuk pertanyaan terakhir nih perihal indikator pencapaian, kira-kira tolak ukurnya apa sih? Atau tolak ukurnya itu yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan coaching nanti? Indikator keberhasilannya yang saya tuju yaitu yang pertama, dalam kunci saya mampu menerapkan alur tirta secara meruntut. Kemudian saya mampu menggali ide-ide atau potensi dari kunci sendiri agar beliau dapat menemukan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahannya tersebut Pak. Oke, baik Ibu, semoga dari indikator yang telah ditetapkan tadi yang telah disampaikan oleh Ibu nanti terkait proses ya, meliputi tirta, kemudian ide-ide untuk mencari solusi permasalahan dari coach ini dapat tergali secara maksimal, sehingga proses percakapannya nanti akan lancar dan mendapatkan solusi yang lebih baik gitu.
Oke Pak, terima kasih. Nah, itu saja Ibu yang ingin saya tanyakan. Untuk selebihnya nanti silahkan Ibu bisa memulai percakapannya dengan Koci. Saya berharap prosesnya nanti dapat berjalan dengan lancar, terus sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan Ibu tadi. Semoga berjalan dengan baik ya Bu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, silahkan bisa dimulai percakapannya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lasi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Ria. Bagaimana kabarnya pada hari ini Bu Lasi? Alhamdulillah baik Bu Ria. Maaf mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan Ibu ya. Oh ya, tidak apa-apa Bu. Ngomong-ngomong, ada apa ini tumben sekali Bu Lasi mencari-cari saya? Kira-kira ada apa sih yang mau disampaikan? Terima kasih atas waktunya ya Bu Ria ya. Saya ingin bercerita tentang masalah yang saya hadapi saat ini Bu. Oke, kira-kira masalah apa ini yang ingin Ibu sampaikan? Jadi begini Bu, saya merasakan minat belajar siswa di kelas saya menjadi menurun Bu. Ketika saya mengajar, ada beberapa anak yang bermain sendiri, bahkan ada yang malah tidur-tiduran di kelas Bu. Jadi saya jadi bingung apa ya yang harus saya lakukan agar mereka menjadi lebih aktif, tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran saya. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya mengharapkan ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Saya menginginkan supaya siswa saya lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar Bu. Oke, jadi menurut Ibu itu hal apa sih yang membuat anak itu menjadi tidak aktif atau merasa bosan ketika mengikuti pembelajaran Ibu? Menurut saya kemungkinan karena penyampaian materi di dalam pembelajaran yang kurang menarik Bu, sehingga anak-anak itu merasa bosan di dalam pembelajaran tersebut. Oke, menurut Ibu tadi hal apa yang menurut anak itu merasa bosan ketika mengikuti pembelajaran? Iya. Iya. Oh begitu. Kira-kira menurut Bapak pembelajaran yang menarik bagi siswa itu pembelajaran yang seperti apa itu, Pak? Menurut saya ya Bu, pembelajaran yang membuat siswa menjadi lebih aktif dan menyenangkan itu pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid merasa lebih nyaman, lebih senang, dan murid merasa tidak bosan. Karena selama ini dalam saya mengajar, saya hanya mementingkan kepentingan saya saja Bu. Sebagai seorang guru, saya hanya pembelajaran monoton, seperti itu. Kebanyakan ceramah. Jadi mungkin anak jadi ngantuk dan merasa bosan. Saya tidak memperhatikan kebutuhan murid saya. Oh iya ya Bu, betul sekali. Saya yakin pembelajaran yang berpihak pada murid akan membuat murid itu menjadi lebih aktif. Ya. Lalu untuk rencana selanjutnya, kira-kira itu langkah yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut itu apa Bu? Saya berencana untuk mencari referensi model-model pembelajaran yang berpihak pada murid, mungkin juga di internet ya Bu ya. Iya. Kemudian menentukan atau memilih media pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian saya akan menerapkan media pembelajaran tersebut di kelas. Media yang saya pilih pun harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga dengan media tersebut saya berharap murid saya menjadi lebih aktif di dalam pembelajaran. Oke, bagus sekali rencananya Bu. Mudah-mudahan dengan rencana tersebut membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, ngomong-ngomong nih Bu, menurut penilaian Ibu pada kondisi Ibu saat ini ya, menurut penilaian Ibu sendiri, jika di rentang skala 1 sampai 10 itu kira-kira posisi Ibu sekarang itu berada di posisi berapa itu Bu? Kalau menurut saya sih ya Bu ya, itu ada di posisi nomor 6 mungkin itu Bu. Oke, jadi di skala 6 ya Bu ya. Iya. Lalu kira-kira harapan Ibu setelah menerapkan rencana-rencana tersebut itu kedepannya akan ada penaikan atau tidak itu? Ya sebenarnya harus Bu, harus ada kenaikan. Ya di skala pinginnya sih maksimal ya, iya, Bu, tapi betul, itu kan betul. Bertahap. Ya mungkin di angka 8 lah itu sudah, menurut saya sudah cukup baik lah. Oke, luar biasa sekali Bu Lasi. Oh ya Bu, biasanya dalam melaksanakan sebuah program atau rencana itu kan tak lepas dari yang namanya hambatan ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira hambatan apa nih yang nantinya akan Ibu jumpai selama Ibu menerapkan rencana atau program yang telah Ibu susun tadi? Kendalanya mungkin di internet atau juga di apa itu namanya Bu, karena di sini kan
sinyalnya ya Bu, Oh, iya, iya, sinyalnya betul. itu kurang bagus. Jadi kalau mati lampu pun sinyalnya langsung hilang. Jadi ini kendalanya di itu di media pembelajarannya juga. Oke, jadi itu yang menjadi kendala ya Bu ya. Iya. Nah, biasanya dari kendala itu kan ada juga solusi ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira solusi apa nih yang akan Ibu terapkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan saya di sekolahan ya. Ada guru yang mempunyai ketika di dalam kelas mempunyai pembelajaran yang menyenangkannya. Oh, Jadi iya, saya akan betul, meniru betul. seperti itu, akan bekerja sama. Selain itu juga akan bekerja sama dengan orang tua wali murid juga seperti itu. Oke, Ibu kan tadi sudah menemukan solusinya ya. Lalu untuk mengetahui keberhasilan Ibu terkait rencana-rencana tadi yang sudah Ibu terapkan, itu kira-kira ada atau tidak sih rekan sejawat yang membantu merefleksikan kegiatan yang telah Ibu lakukan? Iya, ada Bu, ada teman-teman yang membantu saya. Di tempat saya itu teman-temannya kebanyakan mendukung untuk Alhamdulillah. kegiatan ini. Oke, Iya. Baiklah Ibu. Selalu kira-kira kapan ini Ibu mau merencanakan rencana tersebut? Saya akan melaksanakan secepatnya Bu. Hmm. Mungkin dalam minggu-minggu inilah tahun pelajaran baru ini saya akan melaksanakannya karena saya sudah tidak sabar lagi untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Lasi. Saya sangat mendukung. Oke Bu, kita bertemu lagi kira-kira minggu depan untuk menceritakan keberhasilan yang kegiatan telah Ibu terapkan nantinya ya Bu ya. Saya penasaran ini. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Oke, sama-sama. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan coachingnya. Saya sudah memiliki beberapa catatan. Namun sebelum saya menyampaikannya, ini ada beberapa pertanyaan dulu Ibu ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih, apa sih yang sudah sudah Ibu dapatkan selama coaching tadi, dan kira-kira nih indikator apa saja yang sudah Ibu capai dalam percakapan tadi? Oke Pak, dalam coaching tadi yang sudah saya terapkan yaitu ada beberapa prinsip coaching, yaitu membangun kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coach. Kemudian kompetensi inti yang sudah tercapai yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu, Pak. Iya betul Ibu. Jadi saya sudah menyampaikan tadi bahwa memang sudah sesuai dengan catatan yang saya miliki. Nah, Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu mampu membangun kemitraan. Terbukti ketika Ibu melakukan percakapan tadi sudah sangat nyaman ya, sehingga tidak ada kesenjangan antara coaching dengan coachingnya. Kemudian juga Ibu sudah menerapkan proses kreatif di sini. Ibu sudah terlihat mampu untuk menggali potensi dari coaching untuk menemukan sebuah solusi, sebuah cara yang nantinya akan dia terapkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan dari jawabannya coach, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan Ibu sudah mampu untuk menggali potensi dari coach sendiri. Iya betul sekali Pak. Kemudian kompetensi inti di stop Mbak, hilang. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah Ibu capai yaitu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah Ibu lakukan dengan sangat baik. Kemudian juga alur ceritanya sudah muncul, sudah runtut sesuai dengan kaidah yang berlaku, sehingga proses percakapan tadi lebih hidup dan lebih mendapatkan solusi yang lebih baik. Jadi menurut pengamatan saya, alhamdulillah tadi Ibu sudah mampu melaksanakan proses coaching ini dengan baik Ibu. Ya, alhamdulillah sekali. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama Ibu. Nah pertanyaan terakhir nih Bu, Betul. dari percakapan coaching tadi kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching selanjutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu tentang kehadiran penuh Pak, karena saat proses coaching tadi sepertinya Puji terlihat kurang fokus ya, karena mungkin beliau sedang memikirkan beberapa alternatif tentang solusi yang akan beliau terapkan. Jadi mungkin saya perlu menerapkan teknik stop secara sederhana saja, mungkin seperti itu Pak, sehingga beliau itu menjadi lebih merasa rileks tanpa beban-beban pikiran yang lainnya. Dalam proses percakapan coaching dapat berjalan secara nyaman seperti itu Pak. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa Ibu ingin menghadirkan
menerapkan, mengembangkan kehadiran penuh ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Baiklah, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan dengan baik dan semoga teknik tersebut bisa diterapkan juga dengan baik. Nah, di sini saya hanya berpesan semoga kedepannya Ibu itu tetap dapat menerapkan alur tirta dalam proses percakapan coaching sehingga percakapan tadi dapat berjalan dengan baik, dengan runtut sehingga dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh coach yang nantinya adalah dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan coach itu sendiri. Dan Baik, saya juga berharap kompetensi yang Ibu sebutkan tadi dan juga kompetensi-kompetensi yang lain tentunya dapat berkembang baik dalam diri Ibu sehingga dalam proses coaching kali ini saya mengharapkan dapat memberikan dampak baik, dampak positif bagi Ibu dan lingkungan pekerjaan ataupun dalam praktek kehidupan sehari-hari. Baik Pak. Baik Ibu, sepertinya proses supervisi kali ini cukup saja dan semoga kita semua mendapatkan manfaat dari proses kali ini. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Aswandi atas motivasi dan masukannya. Semoga kedepannya saya dapat mempraktekkan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Baik Bu, terima kasih sama-sama. Sukses selalu, sampai ketemu lagi di proses-proses yang selanjutnya. Oke, baik Pak Aswandi. Oke.